sedikit memberi contoh-contoh yang lebih mudah. Jadi misalnya kalau ada orang tanya gini, Mak Iya apa toh? Gerakan sosial ya dudu, torikot ya dudu, ormas ora, parpol ora, terus gunanya apa gitu kan. Nah, semua pendapat mengenai Mak Iya itu kan atas dasar hierarki di dalam orang yang menilai. Memang kita tidak memakai hierarki yang berlaku sekarang. Kita membangun kembali hierarki yang sejati. Ya. Kalau saya bisik-bisik sama Syekh tadi, puncak hierarki yang paling sejati adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu menyebabkan kita belajar terus, karena tidak ada manusia yang bisa mengukur takwanya orang lain. Maka kita tidak perlu mengukur takwanya orang, kita hanya mengukur takwa kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah juga mengatakan, kita barusan pulang dari jihad kecil, sekarang kita masuk ke dalam jihad besar. Dan jihad besar itu adalah pertarungan di dalam dirimu sendiri untuk membangun kembali hierarki yang Allah kasih, bukan yang kita inginkan. Yang Allah kasih adalah siapa yang paling bertakwa, dan kita tidak akan pernah merasa paling bertakwa kepada orang lain. Maka kita tidak mengukur-ngukur orang. Dan kalau ada orang mengukur kita, kita maklum loh, kamu yang memakai hierarki yang sudah saya tinggalkan. Karena sudah terbukti hierarki yang kamu pakai sekarang itu bukan hanya campur aduk, tapi menghancurkan satu sama yang lain. Dan kita tidak. Itu satu. Nomor dua, nggak bisa saya terlibat dalam hierarki yang berlangsung di Indonesia dan di dunia. Nggak bisa kita. Anda ingat ya rumus yang kemarin dari fisika itu ya, ada garis. Kalau urusan pilpres itu kan garis, di sini Jokowi, sini Prabowo. Loh enggak, hidup itu lebih luas daripada garis, dia bidang. Ada banyak tokoh yang lain yang tidak tercover oleh sistem kita. Anda tahu kan, alam ini dan manusia ini potensi, berharap akan aktualisasi, akan aktual. Di tengah antara potensi dengan aktualisasi itu ada sistem. Sistem itu dibangun berdasarkan hierarki yang dipakai, gitu barang ya. Nah, maka potensi-potensi alam manusia semua yang dari Tuhan tidak aktual sebagaimana yang direncanakan oleh Allah, karena sistem kita melanggar hierarki yang ditawarkan oleh Allah. Jadi kita gharib artinya kita terasing dan kita senang. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing, karena kamu tidak. Makanya Sabrang mengatakan yang paling beruntung sekarang adalah generasi milenial, generasi Mak Iya, terutama yang muda-muda ini sekarang. Kan semua orang cemas, kini Indonesia pekok terus kayak ngene iki, njur anakku piye kan ngono kuwi. Sesuk piye iki anakku, piye adikku, sekolahnya piye, uripe piye, kan begitu. Kita di sini berpikirnya agak terbalik. Enggak. Yang paling beruntung adalah Anda dibanding generasi saya, generasinya saya, bahkan generasinya Sabrang. Anda yang lebih beruntung. Sabrang udah hampir 40 tahun, Anda kan masih 30 tahun, naik sedikit turun banyak kan gitu. Kenapa Anda yang paling beruntung? Karena semua contoh mengenai kesalahan hidup, contoh mengenai kehancuran manusia, contoh mengenai ilmu yang tersesat, contoh mengenai hierarki yang tidak sebagaimana Allah menganugerahkan, cara berpikir, siapa nomor satu, skala prioritas, segala macam. Itu contoh kehancurannya sudah ada semua sekarang. Semua sudah ada. Jadi Anda adalah orang yang paling banyak belajar dengan bahan-bahan yang paling sempurna, dan tidak mungkin Anda mengulangi kesalahan-kesalahan yang sekarang sedang Anda cemaskan itu. Anda pasti menjadi manusia baru dengan hierarki yang baru, dan Anda pasti lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Anda tanya kepada Tuhan, hidup yang sebenarnya gimana sih, ya. Jadi Anda orang yang paling beruntung. Jadi beruntunglah Anda mendapatkan Mak Iya di generasi ini, gitu. Karena Mak Iya tidak melibatkan Anda di dalam hierarki-hierarki yang sekarang terjadi. Tidak menjual Anda untuk hierarki ekonomi, untuk mengutamakan ekonomi, tidak menjual Anda untuk mengutamakan politik dan kekuasaan, bahkan tidak mengutamakan Anda untuk menjadi bagian yang romantik dari hierarki keagamaan. Seperti tumpeng tadi. Tumpeng tadi kan yang paling atas, yang paling pinter. Loh, pinter itu tidak bisa membawa kita ke Allah.
Yang membawa kita ke Allah itu adalah cinta dan ketaatan, cinta dan kesetiaan, takwa namanya. Kewaspadaan kita terus menerus kepada Allah sehingga kita waspada kepada kehidupan. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kita ini sedang keluar dari kefasikan internasional dan nasional. Itu teman sekalian. Saya minta Anda tepuk tangan untuk Sabrang. Saya sering gelisah tentang Sabrang, saya sering prihatin tentang Sabrang, tapi sebenarnya saya lebih sering bangga kepada Sabrang, tapi tidak pernah sebangga seperti malam hari ini. Aku ngerti lagi kalem, saya lagi rapati on duit kalem. Gitulah Mas, saya bergaul sama dia tidak bapak anak kok, tidak pakai hierarki kok. Saya belajar sama dia belajar sama saya, kami saling menyadari dan kita tidak membandingkan diri kita. Untuk Sabrang ngene, saya tidak perlu ngomong itu karena dia sudah tahu kekurangannya, saya juga tahu kekurangan saya. Aku tidak mungkin melakukan seperti Sabrang, Sabrang tidak mungkin melakukan seperti saya. Maka kita tidak pernah membandingkan antar manusia, karena perbandingannya ke dalam. Aku yang sekarang lebih baik dari yang tadi, aku yang besok harus lebih baik dari yang sekarang, dan seterusnya, kan gitu ya. Oke, jadi teman sekalian, mudah-mudahan ini membuat kita apa? Buat kita optimis loh. Sekarang gini, saya mohon boleh nggak 5 menit Ustaz ya? Saya minta 5, entah subjek, entah nilai, entah apapun yang diwakili oleh kata. Jadi yang paling atas bagi Anda itu apa? Sampai urutan ke-5, tidak usah 10, 5 aja. Yang terpenting dalam hidup Anda itu apa? Oke, tidak apa-apa, cinta, oke. Keluarga, cinta, keluarga, apa lagi? Iman, oke. Dicatat ya, cinta, keluarga, iman, kekayaan, oke, boleh, enggak apa-apa, ini bebas. Satu lagi, kurang satu lagi, belajar. Oke, itu semua nilai. Sekarang saya minta subjek. Subjek itu orang, jin, pohon-pohonan gitu ya. Nah, subjek yang terpenting dalam kehidupan Anda itu apa? Yang paling atas. Ya, Mas? Kanjeng Nabi. Orang sing luwih penting banget Kanjeng Nabi. Piye kuwi? Wes, orang sing luwih penting banget ibu. Di atas ibu. Nah, ini loh Mas, ini menunjukkan hierarki Anda. Menunjukkan hierarki yang terjadi dalam diri Anda. Berarti Anda berada pada lokalitas berpikir keluargamu sehingga yang terpenting adalah ibu. Kamu tidak meruang, tidak mensemesta, sehingga tidak tersebut Tuhan di dalam pikiranmu. Betul enggak? Makanya tadi kalau kita ngomong garis, bidang yang lebih tinggi lagi adalah bangunan, lebih tinggi lagi adalah ruang. Saya tanya, Mak Yah ini medan juangnya itu di garis, apa bidang, apa bangunan, apa ruang? Ruang. Maka kata Bipanis, kita tidak di situ. Kita tidak di situ. Kita ini meruangi semuanya. Jokowi ada dalam dirimu, Prabowo ada dalam dirimu. Kalau diri kita perkecil, ada di dalam Indonesiamu. Kan begitu. Prabowo dalam Indonesia, bukan Indonesia dalam Prabowo. Kan begitu. Jadi sekali lagi, Tuhan, terus Kanjeng Nabi, terus ibu, terus oke, ibu dan keluarga kita aja ya. Nah, daripada nanti repot hierarki kakak adiknya ya toh. Udah. Apalagi? Hah? Guru. Indonesia nomor berapa? Tidak ada satupun yang menyebut. Apakah itu kesalahan ataukah Anda memang punya hierarki yang sangat luas? Hierarki dalam keluasan.
Jadi Anda sekarang dikurung oleh Indonesia ataukah Anda sedang menggendong Indonesia? Jadi Anda mengharapkan sesuatu kepada Indonesia ataukah Indonesia yang sebenarnya berharap kepada Anda? Nah, kalau gitu Anda jangan salah langkah. Indonesia yang berharap sama Anda. Maka jadikanlah dirimu orang yang punya hierarki ketuhanan di dalam jiwamu. Kan begitu. Karena Anda jangan berharap kepada Indonesia. Semua keluhan Anda mengenai Indonesia karena Anda berharap kepada Indonesia. Anda sudah jelas malam hari ini Indonesia tidak bisa Anda harapkan. Anda yang diharapkan untuk masa depan Indonesia. Jelas ya. Kalau jumlah Anda semakin banyak, maka nanti sistemnya otomatis, kata Sabrang, itu alamiah, muncul sendiri. Kebenaran akan muncul sendiri, kebaikan, kebiasaan akan muncul sendiri. Karena individunya sudah atqakum, sudah mengutamakan takwa kepada yang berada di hierarki tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka Anda berani mengorbankan apapun asal tidak kehilangan Allah, kan begitu. Sekarang kan orang berani kehilangan Allah asal tidak kehilangan jabatan, asal tidak kehilangan uang. Bahkan sekarang untuk menang pemilu, kalau ada iblis datang nyumbang duit, diterima enggak? Diterima. Karena hierarkinya hierarki kekuasaan, uang menjadi alatnya. Atau iblisnya bilang, kamu tak kasih aja duit banyak-banyak, tapi enggak usah jadi presiden, diterima enggak kira-kira? Ada kemungkinan diterima juga kan gitu, teman sekalian ya. Jadi oke, sekarang hierarki Anda jelas sekarang. Jadi sekarang Anda gimana terhadap pemilu 2019? Loh, tadi kan sudah jelas Indonesia itu berharap kepada Anda, bukan Anda berharap kepada Indonesia. Jadi kan gampang tuh soal pemilu, soal pilpres. Wong dia yang berharap ke Anda kok. Ya kasihlah, penuhilah harapan Indonesia itu berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pikiran Anda. Jelas ya Mas ya? Ini kalau kita tidak berpikir seperti ini, kalau Anda meneruskan hierarki yang ada sekarang, ya Indonesia tidak punya kemungkinan lain kecuali makin rusak, makin rusak, makin rusak. Maka Anda dilahirkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Al-Maidah ayat 54. Anda dicintai Allah, diberikan kepada Indonesia sebagai kaum yang baru, yang Allah mencintai Anda sehingga Anda mau kumpul sampai pagi seperti ini. Tidak mungkin kalau tidak karena Allah mencintai Anda, dan akibatnya adalah Anda juga mencintai Allah. Mas, saya ini sering melakukan hal-hal yang saya tidak sengaja, dan saya sebenarnya juga tidak hebat-hebat amat, tidak optimis amat. Tapi saya disuruh Tuhan itu dipecotot kayak gitu loh, set gitu. Ternyata terkabul. Dari yang individu, keluarga sampai yang nasional. Sekarang ini semua istri tentara 90% pakai jilbab. Sekarang jilbab jadi lautan di mana-mana. Dulu saya sekolah SMA Mas, tahun 70-an, itu semua rok mini loh Mas. Kalau Anda hidup di zaman saya, umur 18 tahun, 20 tahun, itu sebagian susunya setiap wanita kelihatan tuh Mas. Loh bener Mas, ketok ini Mas, ketok dua gunung itu kelihatan, belahannya tuh kelihatan. Dan baju itu selalu gini dulu. Anda sekolah seragam tuh kambingnya diginiin dulu, betul nggak? Gini, susunya ketok cambian Mas. Loh sekarang luar biasa, sekarang luar biasa. Gelo urip saiki. Iya, dia gelo urip saiki. Meskipun yang tidak berubah pemain tenis. Main tenis tetap segini tau. Jadi kalau sudah kena angin tuh Sidratul Muntaha nih. Ini bukan kalimat saya, ini kalimatnya Ustadz Yasin Hasan Abdullah dari Pasuruan. Waduh rene ndelok tenis kaku Isra Mi'raj. Lho kok ya napa Yai? Lah ya apa Sidratul Muntaha membayang-bayangi terus ya. Angger kena angin melayu set, nyet. Waduh. Masya Allah. Gini ya, oke. Jadi jelas ya Mas ya. Sekarang Anda masih bertanya enggak, Mak Iya ini akan bergerak gimana untuk Indonesia? Loh,
Yang berlaku di Indonesia kan hierarki yang kita tinggalkan. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Anda menjadi dirimu yang benar, dirimu yang sejati, dirimu yang berdaulat, dirimu yang seimbang. Sudah cukup. Nanti efeknya Allah. Ustaz, apa itu kalimatnya Allah? Yang wa alainal balagh itu apa? Ala rasuli Ya. ad-da'wa wa alainal balagh. Innama rasuli ad-da'wa wa alainal balagh. Kita itu melakukan panggilan-panggilan saja sebisanya, tapi yang menyampaikan itu Allah. Hei, gitu ya. Untuk sampai ke telinga seseorang itu Allah, bukan Anda. Itu rumus. Demikian juga di dalam konstelasi nasional. Sekarang teman-teman sekalian, Ma'iyah tok loh yang gini. Yang gini nih, di kampus-kampus yang diundang cuma Kiai Kanjeng loh. Untuk dia, untuk apa? Karena ormas tidak boleh masuk. Semua tidak boleh masuk. Rokok tidak boleh masuk, maka band tidak bisa masuk tanpa rokok. Kalau Kiai Kanjeng masuk kemana-mana. Kenapa? Bisakah ada pengajian NU Kiai Muhammadiyah? Bisa nggak berlangsung? Bisakah pengajian Muhammadiyah ngundang Kiai NU? Demikian juga kelompok-kelompok lain yang bersilang-silang. Tidak mungkin terjadi karena hierarkinya seperti yang disebut Sabrang. Sekarang saya tanya, bisakah orang Ma'iyah diterima di NU? Diterima di Muhammadiyah? Diterima di semua kelompok? Diterima oleh teman Katolik? Diterima oleh orang Buddha? Diterima semua. Kenapa? Karena hierarki kita berbeda dengan mereka. Dan memang Indonesia masa depan harus seperti yang berlangsung di Ma'iyah itu. Karena kita tidak ngotot-ngotot, ngelawan-ngelawan, ngelek-elek maido. Di mana-mana kan saiki paido, sampai-sampai teman-teman Seragen itu bikin Ma'iyah paidologi. Karena maido itu artinya apa Ustaz ya? Mengejek, selalu mengejek, menyalahkan, menghardik, mencerca, gitu loh. Nah kita kan insya Allah enggak, meskipun kadang-kadang kita enggak berniat begitu, dipikir mencerca, padahal enggak. Indonesia ini seperti saya dulu waktu kecil Mas, waktu umur 2-3 tahun, 3-4 tahun itu kan kadang-kadang kita tidak punya mekanisme bahwa kalau beol itu lari ke, kalau buang air besar itu lari ke WC. Wong namanya anak kecil kan terus gandol ndek katok itu Mas ya. Nah begitu aku gandol taekku ndek katok, terus aku liwat karepku nang WC. Terus ayah ibuku mesem tuh kan karena seneng lihat anaknya lewat. Terus aku ngomong mboten kok, kula mboten neseng kok. Itu, ngerti maksudnya Mas? Loh, ayah ibu saya enggak tahu loh kalau saya ngeseng. Tapi saya sendiri yang merasa disalahkan, mboten loh, kula mboten ngeseng. Loh, ya apa sih? Nah Indonesia tuh gitu GR. Emang kita ngomongin apa? Kok saya disalah-salahin, di YouTubein? Debat sama Habib Rizik. Siapa yang debat? Siapa yang debat? Kita tidak pernah berdebat. Saya tidak mau berdebat. Ngapain berdebat? Saya sudah yakin dengan yang saya jalani, saya tidak perlu berdebat dengan siapapun. Kalau bagimu begitu, monggo. Makanya kita ajarin di Ma'iyah itu, kalau ada orang mengkafirkan Anda, bisa Anda, itu bid'ah, gitu ya. Itu haram, gitu ya. Anda jawabnya satu, ya Allah, sampean kok ndak bilang kalau sampean itu Allah? Kok baru sekarang? Loh kalau tahu sampean itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kan saya sikapnya beda kemarin. Loh kok bisa bilang saya Allah, kata dia. Loh yang berhak mengharamkan sesuatu kan Allah. Loh sampean kok ndak bilang-bilang kalau sampean Allah? Ini sampean ini menyesatkan saya, gitu kan? Malah kok ensoni toh. Betul. Sama dengan Nabi Musaddiq di penjara, saya ketemu dia, saya bilang, Pak Musaddiq, sampean itu punya 2 kesalahan sehingga sampean masuk penjara. Becak. Satu, dia kan Nabi toh, dia ngaku Nabi. Satu, sampean kalau jalan jangan terlalu cepat, nanti umatmu kepontal-pontal. Anda harus menyesuaikan diri dengan ritme umatmu. Ditambahin dikit aja, tapi jangan sampai mereka ketinggalan. Begitulah seorang imam, dia jangan maunya sendiri, hitung kemampuan makmumnya. Itu satu. Nomor 2, sampean kan Nabi, jangan bilang-bilang saya dari dulu Nabi, diem aja saya.
Itu sudah lama. Tapi saya diam, jangan sampai orang tahu saya nabi. Ngono aku. Kurang ajar kayak gitu. Nah, itu namanya kebijaksanaan, Mas. Kan kalimat itu bahaya. Tapi karena kita pakai nada, pakai sastra, pakai balaghah, jadi mesra gitu loh, Mas. Gitu loh, Mas. Nah, Anda harus punya kemampuan diplomasi yang tinggi. Anda harus punya bil hikmah. Jangan menyakiti orang. Gitu loh. Kecuali orangnya memang kayak anak kecil tadi, nggak ada yang nuduh ngising, ngomong aku gak ngising kok gitu kan. Gitu ya, Mas ya. Nomor 2, kalau Anda dituduh kafir, Anda bilang, sampean itu nang dia ya selama ini. Kok baru nuduh saya sekarang? Dari dulu saya kafir. Dari dulu kan sampean itu ketinggalan zaman. Nggak moco sampean. Nggak punya medsos ya sampean. Dari dulu saya kafir kok baru tahu sekarang. Kemana aja lo? Gitu. Jadi Anda jangan terseret oleh hierarki dia. Anda harus taruh di hierarki Anda ke dia dengan cara yang lembut. Itulah Rasulullah. Utawa kalau capek dengan teori yang agak melingkar, Anda gini, bid'ah itu sampean parani niku lak jare sampean. Nggih mboten napa-napa jare kula mboten niku salatullah. Utawa nek kepengin rada gaul ya, itu bid'ah, itu syirik itu. Itu kan perasaan adik saja. Oke, teman sekalian ya, tolong keluar dirimu engkau bijaksana ya, lembut, mendinginkan orang, menyamankan orang, mengamankan orang. Tapi kepada dirimu kamu harus keras, penuh disiplin, kejam, radikal ke dalam dirimu sendiri. Tapi keluar engkau persuasif, engkau bukan kompromi loh, bukan kompromi. Jadi harus kaya bahasanya, harus mengerti intelijen, harus mengerti diplomasi, harus mengerti balaghah, harus mengerti uslub. Pokoknya belajar bijaksana keluar dan radikal ke dalam, supaya Anda terbangun menjadi insan kamil, manusia yang seutuh-utuhnya. Manusia harus sempurna, bener lagi ya. Nggak ada dong manusia sempurna, nobody perfect ya Bang ya. Nggak, dimaknya beda, manusia harus sempurna. Karena teori mengenai kesempurnaan tidak seperti hierarki yang kamu pahami. Kesempurnaan itu adalah kalau garam itu asin, kalau kopi sak gelas gulone ya sak sendok gitu ya. Kalau 3 sendok tidak sempurna gitu enggak. Jadi sempurna adalah kalau Anda berlaku sebagaimana seharusnya Anda berlaku. That is sempurna. Jangan berlebihan, jangan kurang. Jadi mari kita cari ketepatan hidup selalu. Tiap hari dirasakan tepat apa tidak, tepat apa tidak. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu salah satu arti yang sekarang ini baku adalah saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Saya kasih jendela yang lain. Saya tidak mengatakan tafsir yang tadi salah. Saya pakai bahasa Arab lugu saya. Watawasau bil haqqi, saya terjemahkan, dan menasihati dengan benar, dan menasihati atau mengingatkan dengan sabar. Dengan benar itu artinya jangan keliru loh. Asal jam 2 malam share, broadcast, mari sholat tahajud. Kene wis pas sembayang titit njaluk aku sembayang kon lihat ngongkon. Atau sudah wudhu karena disuruh malah tersinggung akhirnya nggak sholat. Aku sembayangnya ojo ada di kongkon-kongkon menungso. Aku sembayangnya mergau karo Gusti Allah. Dulu saya keluar dari IJMI itu gara-gara ada kewajiban sholat 5 waktu bagi semua pengurus IJMI. Saya menolak, saya keluar. Loh, kan kewajiban lah ya, yang mewajibkan Allah, bukan Habibie. Aku saya tidak mau sholat ingat Pak Habibie, tidak mau. Saya ingat sholat hanya ingat Allah. Allahu Akbar Habibie gak enak aku. Gitu Mas, ngerti ya Mas ya, ngerti ya. Anda harus punya hierarki sendiri, kuncinya begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah dirimu yang sejati sampai kamu menemukan cinta dan kesetiaan. Situasi sekarang kurang lebih seperti yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa sabda beliau. Zaman yang penuh kepalsuan dan ketidakadilan, pembohong dan pengkhianat dipuja-puja, orang jujur dan amanah dihina-hina. Yang didengar omongannya adalah kaum ruwabidiha, orang-orang lemah akal yang sok tahu bicara urusan orang banyak. Yang berkuasa adalah kaum Hud salah, orang-orang yang mengingkari janji dan menciderai kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Umat Islam yang memiliki sumber daya melimpah ruah dikepung oleh bangsa-bangsa yang rakus, seperti sepiring besar makanan yang dikepung dan diperebutkan oleh sekelompok jago makan yang sedang kelaparan. Tidak ada lagi rasa gentar kepada umat Islam. Mereka tidak lagi punya wibawa karena sudah dikuasai oleh wahan, cinta dunia dan takut mati. Wahan itu pula yang menyebabkan terpecah belahnya umat Islam sampai ke tingkat perseteruan dan permusuhan. Rasul SAW juga mengingatkan bahaya orang mukmin yang dikuasai oleh wahan terhadap agamanya, melebihi bahaya serigala yang sedang lapar terhadap kambing yang di depannya. Menghadapi carut-marut kehidupan bangsa dan umat seperti sekarang ini, teman-teman Ma'iyah tidak perlu meratap dan bersedih berkepanjangan. Kalau pemikiran sehat dan jernih sudah kita sampaikan dan tidak ada yang mau mendengar, kalau upaya-upaya pendamaian dan perekatan sudah kita lakukan dan tidak ada yang merespon, maka selesailah tugas kita. Ini tidak berarti bahwa kita berhenti mujahadah untuk menemukan kebenaran dan menebar kebaikan. Kegiatan ngaji bareng, majelis ilmu dan silaturahmi, gerakan penyadaran dan pengembangan sumber daya manusia, penyiapan generasi penerus yang tangguh, terutama di lingkungan internal Ma'iyah harus terus digiatkan dalam berbagai bentuknya. Inilah bentuk uzlah kita seperti dituturkan oleh junjungan Nabi kita. Hendaknya kalian selalu berada dalam jamaah umat Islam bersama imamnya. Seorang sahabat bertanya, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, sabda beliau beruslahlah kamu. Sampai andai kata harus makan bonggol pohon, tetaplah seperti itu sampai kematian menjemputmu. Boleh jadi Allah menguslahkan kita di rumah Ma'iyah ini sebagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi diuslahkan di dalam gua. Kita memohon kepada Allah agar meneguhkan tauhid dalam hati kita sebagaimana Allah meneguhkannya pada hati Ashabul Kahfi. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Dan jika melakukan yang demikian itu, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Konsisten menempuh jalan tauhid itulah yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh jamaah Ma'iyah. Di dalam surat Al-Kahfi ada pesan indah dari Allah untuk kita, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya itu sudah melewati batas. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk konkret menghadapi situasi yang dikendalikan oleh para buzzer seperti sekarang ini,
Sabda beliau, bertindaklah sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Tinggalkan apa yang kamu tidak setujui. Urusi dirimu, keluargamu, orang-orang dekatmu, pekerjaanmu. Jangan bebani dirimu dengan urusan-urusan besar yang bukan kewajibanmu. Menghadapi perseteruan antar firqah dalam keluarga besar umat Islam dewasa ini, jamaah ma'iyah tidak perlu melibatkan diri. Dalam arti menjadi firqah tersendiri yang harus berhadapan dengan firqah-firqah yang lain. Kalau tidak bisa mendamaikan, minimal jangan memperuncing keadaan. Abu Dzar Al-Ghifari ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa di masa depan akan terjadi fitnah permusuhan di antara sesama muslim, dia langsung berkata, saya akan mengangkat pedang untuk membela kelompok yang benar. Nabi bersabda, berarti kamu sama dengan mereka. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan wahai Rasul? Kata beliau, diam saja di rumahmu. Dijawab, kalau mereka masuk ke rumahku, sabda beliau, kalau kamu silau dengan kilatan pedang mereka, tutupi wajahmu dengan kainmu, jadilah yang terbaik di antara dua anak Nabi Adam. Maksudnya, lebih baik menjadi Habil yang terbunuh daripada Qabil yang membunuh. Tentu kita berharap untuk tidak menjadi Habil apalagi Qabil. Kita tidak boleh lelah mengingatkan kepada umat seruan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadi kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Tali Allah itu tiada lain adalah akidah tauhid yang telah kita ikrarkan dan kita sumpah setiakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun persaudaraan juga memerlukan kesabaran, seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Akhirnya, marilah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, agar diberi keteguhan, iman, dan istiqomah dalam ma'iyah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.